Jaga bayi jaga hatu ini, mangga entek, stata ajak, mok sata, jaga kita, jaga Bali Berbicara penanganan sampah di Bali nampaknya tidak akan tuntas karena hingga kini persoalan sampah dari berbagai sumber dan jenisnya belum sepenuhnya bisa diatasi. Padahal Bali yang pendapatan daerahnya sebagian besar dari pariwisata semestinya konsisten dalam menangani sampah dalam menjaga kenyamanan wisatawan berkunjung. Sampah sebenarnya adalah suatu yang memiliki nilai jika bisa dilakukan pengolahannya menjadi sesuatu yang berguna. Terbukti di sejumlah daerah telah berusaha mengelola sampah dari yang tidak berguna menjadi hal yang berguna, seperti halnya melalui bank sampah. Profesionalitas pengelolaan itu pun bisa dicontoh dari sekeliling wilayah masyarakat, apakah itu Banjar, desa, atau bisa dalam pengorganisasian tempat persembahyangan suatu daerah di Bali. Selain pula dibantu dari swasta, pemerintah untuk menunjang kebersihan, serta keasrian seperti pula pemberdayaan desa adat itu sendiri. Ditutupnya TPA Suwung menambah persoalan baru bagi penanganan sampah di Bali karena TPA Suwung yang dahulu digadang-gadang sebagai salah satu tempat pengelolaan sampah terpadu antara kota dan kabupaten yang disebut dengan Sarbagita, Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan berencana akan bersama-sama mengelola sampah. Namun impian tersebut pupus di tengah jalan dengan berbagai masalah dan alasan sehingga kerjasama tersebut kandas di tengah jalan. Banyak proses yang sudah disosialisasikan berkaitan dengan pengelolaan sampah dengan 3R yang sudah disosialisasikan, reduce, reuse, dan recycle tersebut. Namun kenyataannya dalam proses di masyarakat, khususnya di konteks perumahan mungkin sebagai masyarakat industri yang notabene tidak bisa memiliki lahan untuk memproses sampah itu di tempat atau di rumah mereka, tentu mereka memilih untuk alternatif membuang. Dalam proses membuang ini sudah disosialisasikan mungkin oleh aparat dan prajuru setempat itu untuk adanya jadwal pelaksanaan pembuangan sampah. Namun di beberapa wilayah tiang lihat dan tiang temui juga ternyata proses jadwal itu pun terhambat dan tidak berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat, sehingga ada penumpukan sampah terjadi di depan halaman rumah di wilayah-wilayah tertentu yang khususnya seperti kawasan perumahan dan kawasan padat penduduk. Nah, di sini tentunya ada sebuah solusi yang harus kita garap bersama, harus kita bicarakan bersama untuk bisa menghasilkan bagaimana sampah ini tidak menjadi masalah yang dari rumah sendiri sudah tidak mampu terpecahkan. Isu sampah menjadi persoalan bagi kita yang sampai hari ini belum bisa dituntaskan. Ya. Tumpukan sampah di Bali itu berdasarkan temuan daripada lembaga survei, ya, begitu juga yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, itu hampir 915.000 ton per tahun, ya, setara dengan 2.500 ton per hari. Jadi setiap masyarakat Bali memproduksi 0,7 kilogram sampah per hari. Nah, tentu ini menjadi persoalan yang harus memang dicari solusinya. Sampah itu bisa sebenarnya dipilah menjadi dua, ya, organik, anorganik, ya. Begitu. Yang organik itu kan tentu sampah sisa-sisa makanan, ada daun, ada ranting. Ini yang memang bisa diolah, ya, diproduksi menjadi misalkan pupuk kompos, ya, yang bisa menyuburkan tanaman di lingkungan kita. Begitu juga untuk tanaman-tanaman yang sering ditanam oleh masyarakat Bali. Sementara kalau pupuk, kalau sampah anorganik itu dari plastik, sudah itu dari kaca, dari logam dan seterusnya, ini juga bisa dikumpulkan yang bermanfaat karena ada tentu para pemulung, saudara-saudara kita yang bisnis memang di segmen sampah, ya,
Ini tentu berdampak ekonomi kepada masyarakat Bali. Ini adalah sebuah berkah, bukan musibah. Kenapa saya sampaikan masalah berkah? Karena kalau kita kelola dengan baik, kita pilah dengan baik, ada sampah organik dan tentunya ada sampah anorganik. Organik kita kelola akan menjadi pupuk organik yang tentunya untuk kesehatan kita, tumbuh-tumbuhan kita berkembang dengan bagus dan subur, ditaburi dengan pupuk organik, itu hasilnya luar biasa untuk kesehatan kita. Yang juga sampah anorganik tentunya bisa dipilah, setelah menjadi barang kita bisa jual lagi. Ini semua kita jalankan sesuai dengan ajaran kita, yaitu Trihita Karana. Tetapi maaf, kalau kita salah langkah, kalau kita sembarang membuang sampah, di mana-mana perairan jadi macet, udara menjadi kotor, tanah kita juga tidak akan subur kalau sudah ditumpuki sampah-sampah plastik, tidak bisa akhirnya menjaga lingkungan. Apalah artinya kalau tanah kita ditumpukin plastik, satu pun ke depannya lagi 10 tahun atau 15 tahun tidak akan bisa tumbuh-tumbuhan seperti tumbuh berkembang dengan subur. Pernahkah terpikir oleh kita jika kita mengumpulkan sampah dari limbah rumah tangga kita sendiri sejak dulu? Sudah berapa tinggikah yang dibuat oleh sampah tersebut? Pernahkah kita menghitung rata-rata kita membuang sampah dalam sebulannya? Mungkin hampir tidak pernah, namun bukan berarti sampah menjadi hal sepele, karena jika masing-masing rumah tangga menghasilkan 1 kantong sampah saja setiap harinya, bayangkan berapa ton sampah yang ada tiap harinya untuk dibuang dan bagaimana pengelolaannya. Karenanya perlu pengelolaan sampah mulai dari rumah tangga dibuang ke kontainer di sudut-sudut kota, kemudian dibawa ke tempat pembuangan sampah akhir. Namun sebenarnya siklus ini harus dimulai dari rumah tangga, membiasakan memisahkan jenis sampah berdasarkan kategorinya agar lebih mudah bagi petugas kebersihan memilah dan melakukan pengelolaannya. Keluarga menjadi salah satu penyumbang sampah cukup besar yang belum terkelola. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Provinsi Bali menghasilkan 915,5 ribu ton sampah sepanjang tahun 2021, di mana jumlah ini bisa terus meningkat. Tentu kita melihat memang kesadaran masyarakat kita berdasarkan juga temuan lembaga survei yang kredibel, hanya 18,6% masyarakat kita, terkhusus ibu-ibu rumah tangga, memang yang perhatian terhadap kebersihan ya. Ini dilihat dari ibu-ibu pergi ke pasar yang mereka sudah membawa tas ya untuk membeli sesuatu di pasar ya. Ada masyarakat yang memang tidak membawa tas ke pasar, sehingga di pasar kemudian membeli plastik dan seterusnya. Ini angkanya hampir 80% lebih masyarakat kita yang berbelanja tidak membawa tas dari rumahnya ya. Yang tasnya kalau terus digunakan tentu akan membantu mengurangi tumpukan sampah. Ini menjadi persoalan kita. Kalau di Bali sendiri memang produksi sampah yang tertinggi itu masih dari daun, ranting dan seterusnya. Dari plastik itu kisaran 18%, angka yang cukup tinggi juga ya. Sementara dari rumah tangga sekitar 11,8%. Angka-angka ini semuanya bisa kita kurangi ya, dan manajemen sampah ini harus kita kedepankan. Mulai dari mana? Mulai dari adik-adik kita yang bersekolah ya, itu memang diajarkan dari TK, dari SD, SMP dan seterusnya tentang bijak mengelola sampah. Contoh misalkan dari rumah tangga, karena sumber sampah terbesar kan dari rumah tangga. Kalau dari rumah tangga sampah itu sudah bisa dipilah ya, mana sampah organik, mana anorganik, sehingga bisa dikumpulkan oleh para pengumpul sampah, oleh para pemulung ya. Dan kita juga berharap sesungguhnya sampah ini bisa dikelola, dikurangi di rumah tangga itu sendiri. Nah, kita berangkat di rumah tangga sekarang. Sampah rumah tangga itu lebih parah lagi. Artinya ada sampah basah, ada sampah kering.
di mana sampah itu sebenarnya dicampur aduk antara organik dan anorganik. Nah, ini permasalahan. Kalau saja masyarakat itu disiplin memilah-milah sampah, pisahkan sampah kering, sampah anorganik, dan sampah organik, niscaya pengelolaan akan lebih ringan. Dimana kalau sampah kering itu bisa dipakai pupuk, sampah organik bisa jadikan pupuk maupun sampah kering. Nah, sampah anorganik ini yang berat, misalnya plastik, botol-botol dicampur aduk di sini semua, ini yang jadi masalah di masyarakat kita, terutama di perumahan-perumahan. Nah, sekarang masalah lagi sampah apa? Kalaupun kita kelola dengan baik, namun tempat pembuangan sampahnya yang terbatas, masalah juga. Kemana-mana jadi masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Nah, ini tentunya perlu perhatian dari pemerintah setempat, baik itu pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah Kabupaten Kodia maupun pemerintah provinsi sampai pemerintah pusat harus memberikan perhatian yang khusus kepada tentang masalah sampah ini. Hubungan umat manusia tentunya hubungan yang harmonis dan juga sekalian untuk menyelesaikan permasalahan sampah. Contoh di rumah tangga dulu, tentunya kita berhubungan harmonis dengan anak-anak kita, dengan mertua kita, ipar dan lain sebagainya di intern lingkungan kita di rumah tangga, karena di sanalah mengawali atau terbanyak mendatangkan sampah adalah porsinya yang jauh lebih banyak di rumah tangga akan menghasilkan sampah. Dengan hubungan kita yang harmonis, saling mengingatkan di mana tempat kita membuang sampah organik dan non-organik, kita beritahukan anak-anak kita atau adik-adik kita, tentunya mereka pasti dengan hubungan harmonis ini tentunya kita akan berhasil untuk menjaga kebersihan di rumah tangga kita. Sampah Upakarayatnya menggambarkan sisi terang dan gelap keberagamaan umat. Sisi terangnya, sampah itu berkah karena menandai intensitas kesadaran dan kegiatan keagamaan. Semakin banyak sampah Upakarayatnya, maka semakin tinggi kesadaran keagamaan dan semakin banyak kegiatan keagamaan. Namun di satu sisi, bila kesadaran keagamaan tidak disertai kesadaran lingkungan, sehingga sampah Upakarayatnya menjadi musibah, entah malapetaka moral ataupun bencana alam. Sampah sebenarnya menjadi keseharian hidup manusia. Bahkan sampah adalah tidak terpisahkan pula pada hubungan dengan kekuasaan ilahi itu sendiri. Seperti pula bagaimana Trihita Karana, yaitu Parahyangan Pawongan Palemahan. Dalam hubungan yang selaras dengan lingkungan, alam atau palemahan, maka hendaknya disadari bahwa untuk menjaga suatu lingkungan agar tetap bersih dan senantiasa asri yang mencakup sebagai suatu kebersihan diri itu sendiri. Semua masyarakat Hindu di Bali pasti membuat sajen, Banten, Upakara. Nah, itu pada akhirnya akan jadi sampah. Ya, kalau sudah habis diaturin, ya itu jadi sampah. Masalah juga, baik itu di Merajan sendiri di rumah maupun di Merajan Gede, di Dadio atau di Paibon, maupun di Kayangan 3, maupun di Satkaya, maupun sampai pura-pura besar lainnya. Itu pasti juga jadi masalah. Yang lebih masalah lagi, ada suatu perubahan struktur budaya kita. Misalnya, saya kenapa yang menyebutkan perubahan struktur budaya kita, terutama membuat upakara. Terutama lihatlah canang sekarang. Canang sekarang yang dulu pakai smart, sekarang pakai staples. Dulu bungkus dipakai daun pisang, makin bungkus pakai plastik. Ini bikin masalah baru lagi. Nah, niki yang kalau kita kembali saja, kalau taat atau tertib kembali kepada alam, karena Hindu itu pasti ajarannya menyatu dengan alam. Dan Hindu itu tidak mau menggunakan upakara dari daun ulang sebenarnya. Misalnya, semat diganti
staples itu sudah sebenarnya tidak ini lagi, tidak apa namanya, tidak sinergis lagi dia itu sebenarnya. Masyarakat Bali itu masyarakat yang religius ya, yang percaya dan takwa pada ide Sang Hyang Widi Wase. Tapi memang patut disayangkan justru di tempat-tempat suci, saat kayangan jagat dan seterusnya, justru di pinggir-pinggir daripada pagar-pagar tempat yang kita keramatkan, tempat yang kita anggap suci, justru di situ terjadi produksi sampah yang sangat menumpuk, yang tidak terkelola dengan bagus. Saya berkeyakinan dengan kita sadar dari pribadi masing-masing, hukum undang-undang juga ditegakkan ya, bagi mereka yang buang sampah sembarangan diberikan sanksinya, kemudian mereka yang diberikan sanksi secara cepat ini kemudian dipublikasi di media cetak, di media elektronik. Saya yakin masyarakat Bali itu akan tertib dan menghormati undang-undang. Sama halnya dengan masyarakat Indonesia, Bali, kalau datang ke Singapura, masyarakat kita bisa mengikuti aturan yang ada di Singapura. Itu saya yakin kalau ini bisa kita tegakkan terkhusus di Bali, saya yakin masyarakat akan bisa mengikuti sehingga Bali akan menjadi pulau yang bersih, pulau yang indah, Bali pun menjadi semakin ajaib. Marilah kita menangani sampah dengan sistem Trihita Karana. Jadi ada 3 sebab untuk mencapai kebahagiaan, yaitu nomor 1 adalah parayangan. Parayangan itu adalah hubungan manusia dengan Tuhan atau ide Sang Hyang Widi Wase. Jadi kita umat Hindu bersembahyang tentulah dengan khusyuk dan juga dengan damai. Nah, untuk memperoleh itu, marilah kita bersama-sama menjaga tempat sembahyang kita, yaitu dari rumah, merajan, atau kita tangkil ke pura-pura agung seperti Pura Basakih. Nah, di sini juga Bapak Gubernur mengeluarkan Pergub nomor 97 tahun 2018 adalah tentang pembatasan timbulnya sampah plastik. Jadi pada saat kita tangkil tidak diperbolehkan membawa plastik oleh Bapak Gubernur. Kita harus ikutin itu karena demi menjaga kebersihan di pura-pura kita. Pengenaan sanksi baik oleh pengempon kawasan suci maupun desa melalui pembentukan awik-awik akan menjadi salah satu solusi dalam menangani persoalan sampah, khususnya sampah jenis upacara. Namun demikian, cara ini bukan satu-satunya jalan keluar yang diterapkan, namun lebih pada pendekatan dan kesadaran dari semua pihak. Karena kita memang di Indonesia ini kan memang peraturan itu sangat banyak sekali peraturan kita, tapi memang sedikit untuk dilaksanakan. Dan kita berharap peraturan yang begitu banyak ini, baik peraturan daerah, begitu juga ada awik-awik di level desa maupun desa, dan harapan kita memang betul ini bisa dilaksanakan. Kalau ini dilaksanakan, bagi mereka yang sembarang membuang sampah kemudian diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang diatur di tingkat desa maupun di peraturan daerah, saya yakin masyarakat akan menghormati. Selama ini kan itu yang tidak terjadi. Mereka yang buang sampah sembarangan juga akan diikuti oleh penduduk yang lain, ya. Adik-adik kita termasuk tamu pun bisa akan membuang sampah sembarangan di Bali kalau memang masyarakatnya tidak bijak memanajemen sampah, ya. Karena sesungguhnya alam yang diciptakan oleh Tuhan ini kan sangat indah dulu, ya. Jadi sungainya begitu indah, airnya bisa diminum dari gunung sampai ke laut, ya. Begitu juga selokan-selokan bersih. Tapi hari ini karena masyarakat kita sangat gampang membuang sampah di Tebo, di Tegalan, dan seterusnya. Musim hujan ini bisa diangkut oleh air hujan, kan, diangkut oleh air sungai menuju ke laut. Jadi masyarakat dunia sangat gampang menilai apakah masyarakat Bali bisa menjaga kebersihan. Ini sangat kurang sekali karena tumpukan sampah di pinggir pantai itu begitu meluber. Dari situ masyarakat dunia bisa menilai bahwasannya kita memang belum bijak mengolah sampah.
Begitu juga sungai-sungai, ya, selokan-selokan penuh dengan tumpukan sampah. Itu pertanda memang peraturan perundang-undangan awi-awi itu belum berjalan. Saya yakin kalau ini bisa dilaksanakan, masyarakat kita akan tertib, bijak mengolah sampah. Saya yakin selokan-selokan akan menjadi bersih, air sungai akan menjadi bersih, laut kita pun menjadi bersih. Sehingga pikiran kita bersih, ya, udara yang kita hirup juga bersih, usia kita akan dipanjangkan, kan itu. Tamu-tamu mancanegara akan lebih banyak datang ke Bali. Kalau untuk desa adat sebenarnya perlu ditingkatkan awe-gawe, ada sanksi adat sebenarnya. Kalau di Bali kalau dibuat ketat, peraturan yang ketat, terus ada sanksinya malah mungkin rasanya tidak fleksibel, nih. Karena setiap hidup ada sanksinya itu berat, gitu. Makin penting gimana cara menimbul kesadaran itu. Boleh saja bikin sanksi, tapi harus yang bijak lah sanksi itu. Nah, kalau Risi lebih cenderung memandang gimana kita menyadar masyarakat, dan dengan menyadar harus diberi contoh. Janganlah masyarakat suruh sadar, kita sendiri dari pemerintah sendiri nggak menyadari itu. Itu seperti kata Risi tadi, misalnya ya, ulang lagi Risi. Jadi sampah masyarakat sudah memilah-milah dengan 3 kotak. Begitu diambil oleh gerobaknya campur aduk lagi. Apalagi truknya udah karat-karat, tambah lagi truk yang datang masuk kota itu kumal-kumal seperti itu. Kalau di luarnya nggak ada truk sampai kotor-kotor begitu masuk dalam kota. Nah ini satu contoh. Jadi mulailah disiplin dari diri sendiri. Jadi antara pemerintah, masyarakat harus sinergi. Dan pemerintah harus memberi jalan keluar yang baik. Itu saja. Sebenarnya nggak usah disiplin terlalu ketat, hanya sinergi saja. Pasca ditutupnya TPA Suwung, maka masing-masing pihak diharapkan mencari solusi dalam menangani sampah. Salah satunya dengan memberdayakan bank desa yang dikelola oleh masing-masing desa di Bali. Cara ini dinilai produktif karena selain memberikan edukasi kepada masyarakat dalam mengelola sampah, juga memberikan nilai tambah melalui daur ulang sampah. Namun demikian, terdapat sejumlah kendala yang dihadapi bank sampah yang dikelola desa maupun swasta, seperti halnya lambatnya pengambilan sampah rumah tangga maupun industri yang akhirnya menimbulkan persoalan baru seperti menimbulkan bau tidak sedap hingga merusak wajah desa atau kota. Kalau kita mengadopsi negara lain yang begitu memperhatikan permasalahan sampah, sanksi merupakan salah satu cara untuk menyadarkan masyarakat agar mengikuti aturan yang ada. Namun untuk saat ini kita lebih kepada kesadaran diri untuk tidak membuang sampah sembarangan. Itu terlebih dahulu, untuk tidak membuang sampah di tempat orang lain, untuk tidak membuang sampah di rumah orang lain. Jadi kita sendiri yang bertanggung jawab akan sampah kita sendiri. Kalaupun nantinya ada proses sanksi dalam perjalanan kita mendisiplinkan diri atas urusan sampah ini, maka sanksi itu tentunya diterima secara baik, legowo, sebagai sebuah proses pengingat sebelum sanksi itu kita terima. Jadi jangan jadikan sanksi itu sebagai akhir dari proses kita mencari solusi sampah ini, tapi hanya sebagai alarm pengingat kita agar kita tidak melakukan sanksi tersebut. Karena kan kita ingin mencegah, bukan untuk ingin mendapatkan sanksi itu. Mungkin pemerintah juga tidak ingin memberikan sanksi kepada masyarakatnya. Namun di sini dituntut kita semua untuk sadar bagaimana untuk tidak membuang sampah sembarangan. Pemerintah menyarankan supaya adanya di setiap kabupaten adalah TPSD, adalah tempat pengolahan sampah terpadu. Ya, misalnya masih belum maksimal, masih ada kekurangan TPSD itu, tentulah kita yang dari rumah tangga berkomunikasi bagus dengan kepala desa bagaimana cara menangani sampah itu. Yang tentunya kepala desa akan sosialisasi petugasnya ke masyarakat yang terbawah di rumah tangga masing-masing untuk memilah sampah itu yang organik dan juga tentunya yang non-organik, yang pada akhirnya
diangkutlah sampah dari rumah tangga itu ke kantor desa. Di sanalah terjadi pemilahan yang pasti, yang artinya sampah organik itu yang tentunya juga dibantu oleh aparat yang terkait, yaitu BUMDesnya. Sampah organik tentu langsung akan diproses di sana. Dari sampah organik akan menjadi pupuk dan segera bisa terjual. Sampah plastik akan dipilah-pilah untuk daur ulang, diproses menjadi daur ulang. Jadi setelah sudah daur ulangnya tercapai dan jadi, yang akhirnya bisa juga diperjualbelikan ke pemerintah. Jadi itulah fungsinya di desa untuk membantu TPST yang masih belum maksimal terbangun. Nah, Diki, kalau Resi menyarankan supaya ada suatu sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat, terutama masyarakat pedesaan, supaya mereka tahu sampah luar biasa setelah dipisah-pilah, dibawain kemana, diapain, itu permasalahan sampah itu. Kalau dipilah-pilah, kalau mereka tidak tahu, ya numpuk ke kawan-kawan begitu, akhirnya terbuang jadi satu tempat sampah, tempat pembuangan akhir. Jadi campur lagi, percuma kita milah-milah di rumah. Nah, ini sering terjadi, namanya katakanlah ini menurut saya sih udah fenomena dari masyarakat. Jadi ya mereka perlu kita bantu dengan sosialisasi. Kalau sudah terpilah-pilah, harus diapain? Nah, ini pemerintah yang harus turun tangan nih. Apakah truknya yang organik khusus, yang organik khusus, yang sampah kering khusus truknya. Nah, masalah ini yang ngambil sampah juga masalah juga. Masyarakat sudah memilah-milah sampahnya, namun begitu diambil oleh tukang sampah, disatukan lagi di truk maupun di bak-bak yang pakai pengangkut sampah itu, masalah lagi. Ini tidak akan selesai-selesainya. Artinya dari hulu ke hilir harus betul-betul sinergi, sinkron dalam melaksanakan pengelolaan sampah ini. Tidak hanya bisa kita selesai kepada masyarakat saja, jangan sampai hanya masyarakat disalahkan. Tapi gimana selanjutnya apabila masyarakat sudah bisa memilah-milah sampah itu supaya sinkron dia sampai ke hilirnya, dari hulu ke hilir jadi sinkron. Nah, apakah di hilir ini dibuatkan pabrik sampah, pengolah sampah yang organik bisa jadikan pupuk. Begitu juga yang sampah kering berupa kertas apa segala bisa jadikan japun dari pupuk. Nah, sampah organik mau diapain? Bisa didaur ulang apa tidak? Nah, ini penting nih. Begitu pula mengubah pola hidup masyarakat untuk hidup bersih dan bersama-sama mengatasi persoalan sampah. Terlebih sebagai destinasi pariwisata dunia, persoalan Bali bebas sampah menjadi pertimbangan tersendiri bagi wisatawan untuk mau berkunjung ke Bali. Selain itu, dalam konsep Trihita Karana disebutkan tidak saja hanya satu unsur yang dijaga keseimbangannya, namun ketiga unsur salah satunya lingkungan yang perlu dijaga sehingga nantinya akan tercipta kedamaian dunia.